Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Al-Fakir Miftah Fauzi untuk kabar pesantren Indonesia. Siang hari ini kami sedang ziarah berkunjung ke salah satu komplek pesantren keramat di wilayah Provinsi Banten, di mana Banten dikenal dengan Syekh Muhammad Nawawi. Ternyata Syekh Muhammad Nawawi memiliki sahabat dua yang masyhur di Banten, di wilayah Pandeglang. Pertama, Syekh Sahib Kadupinang, waliullah. Yang kedua, waliullah Syekh Muhammad Hamim, adalah leluhur beliau. Saya didampingi oleh Abuya Kiai Haji Muhammad Mubarak bin Abuya Wasih bin Abuya Ibrahim bin Abuya Busra bin Syekh Muhammad Hamim. Pemirsa sekalian, inilah situasi pondok pesantren, ciri khas tradisi di pondok pesantren wilayah Provinsi Banten, di mana mempertahankan nilai-nilai leluhur. Dan beliau, Abuya Kiai Haji Muhammad Mubarak bin Kiai Haji Muhammad Wasih, di depan itu adalah komplek pesantren orang tua beliau yang sekarang juga ada yang mengajar, di mana muasis atau murabi dan muasisnya adalah dari para leluhur ulama Banten. Adik beliau juga mengurus pondok pesantren, alumni Yaman. Dan saat ini kita ada di komplek yang didirikan langsung oleh putra Abuya Wasih, yakni Pondok Pesantren Raudhah Mabruk. Assalamualaikum Abuya Mumu yang kami hormati. Kami sering memanggil beliau dengan sebutan Abuya Mumu. Abuya Mubarak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diceritakan untuk pemirsa pesantren, kabar pesantren seluruh Indonesia, untuk mengetahui latar belakang. Bukankah Abuya di depan itu sudah punya komplek pesantren, tiba-tiba suatu kejutan yang luar biasa, di mana dibangun lagi kawasan yang amat memiliki ciri khas Banten. Inilah Urfil Khos tradisi khusus Banten. Perlu diketahui ayah beliau adalah sahabat dalit dengan Syekh Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin atau Abuya Cidahu. Kami ingin mendengar, pemirsa kabar pesantren Indonesia ingin mendengar riwayat sejarah Abuya melakukan ekspansi pelebaran pondok pesantren dari pokok yang ditinggalkan Al-Maghfur lah Abuya Wasih, kemudian dibangun pondok pesantren ini. Mohon diceritakan Abuya kepada pemirsa kabar pesantren Indonesia. Alhamdulillah, tentunya pada hari ini kami pertama sangat berterima kasih sudah kedatangan guru kami dari Tasikmalaya. Alhamdulillah. Pengersa Kiai Miftah Fauzi. Alhamdulillah. Ini merupakan satu kehormatan buat kami semua. Dan memang beliau juga bukan orang baru di Pandeglang ini, karena memang beliau sering berkunjung dulu ke almarhum Al-Maghfurlah Abuya, orang tua saya. Alhamdulillah. Dan sampai saat ini masih, karena memang mudah-mudahan dulunya kita dihubungkan daripada persaudaraan batiniyah dan juga pertemuan daripada niatnya karena Allah. Ya tentunya setiap sesuatu yang diawali dengan karena Allah, insya Allah kesananya akan langgeng, bahkan insya Allah mudah-mudahan sampai akhirat kita diaku oleh guru-guru kita semua. Amin, amin, amin. Baiklah, sedikit mungkin yang saya ketahui bahwa memang asal usul pesantren Ar-Raudhah ini yang memang dibina oleh kasepuhan kami dulu, ya sekitar tahun 1800-an. 1800-an. Ya bahkan Kisah Ma'un ini beliau salah satu daripada teman dekatnya Syekh Nawawi Tanara. Masya Allah. Saya sering mendengar daripada orang tua kami bahwa dari Mekah itu ada 3 manusia yang Allah berikan kemuliaan, Allah berikan cahaya dalam jiwanya, dalam batinnya, dalam hatinya, yang istiqomah. Masya Allah. Yang pertama yaitu tentunya yang sudah tidak asing lagi, yaitu Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi. Beliau ini di mana begitu banyak karangan kitabnya, dan insya Allah ada beberapa kitab yang memang kami istiqomah di sini belajar, mudzakarah bersama para santri. Dan yang kedua ada Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya itu yang dikenal dengan Mufti Jakarta. Mufti Jakarta, betul. Mufti Jakarta. Mufti Al-Batawi. Ya, Al-Batawi. Jadi yang ketiga yaitu Kisah Ma'un. Kisah Ma'un itu ya. Kisah Ma'un itu, dan
dua orang rekannya itu adalah 3 serangkai. 3 serangkai. 3 serangkai. 3 serangkai. Dikirim oleh gurunya dari Saudi, dari Mekah, ya. Kemudian menyebarkan tauhid, menyebarkan keislaman, keimanan, memperkuat keimanan di Indonesia ini. Masya Allah, alhamdulillah. Cuma memang kisah Maun ini tidak panjang umurnya, Kiai. Tidak panjang ya. Ya, Masya Allah. secara usia beliau masih muda, Meninggal ya, dan memang Ki Nawawi ini seringkali di dalam salah satu pengajiannya beliau sering menyebut nama Syekh Samaun. Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi Al-Bantani sering sekali menyebut nama Syekh Samaun. Salah satu yang diceritakan oleh guru kami, ya. Nah, beliau itu bila mana, kalau istilah Sunda itu nundutan, Kiai. Apa tuh kalau bahasa Indonesia? Mengantuk. Agak sedikit ngantuk. Ya. Jadi kalau lagi ngajar ngaji sedikit agak ngantuk, beliau itu sering ngomong, Syekh Nawawi, Syekh Samaun, kadu mernah wong ali. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang mengatakan adalah lisan mulianya Syekh Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani, Masya Allah. Masya Allah, ya Masya Allah. Masya Allah. Jadi cuma memang kebetulan kisah Maun ini karena terlalu muda, kita wallahu alam mungkin sudah punya karangan atau belum, ya karena memang ini dulu kadu mernah ini pernah dibakar oleh Belanda. Masya Allah. Ya, termasuk kitab-kitabnya Ki Ibrahim, Syekh Ibrahim, ya kakek orang tua saya, termasuk kitabnya Ki Ahmad Bushro itu terbakar oleh Belanda. Mungkin saja ada mungkin hasil karya tulis atau tukilan daripada kisah Maun yang memang kita tidak mengetahuinya. Betul. Ya. Kemudian kisah Maun ini memiliki seorang adik yang Masya Allah alimnya. Adeknya. Masya Allah. Ya, kalau kisah Maun menurut almarhum Al-Maghfurlah Buya, beliau ini satu amanat beliau, nih abah nih kalau meninggal, saya kalau meninggal akan ada di atas kuburan saya, yaitu pohon yang wangi. Masya Allah. Dan ternyata terbukti sampai hari ini. Sampai saat ini di makamnya itu ada satu pohon yang namanya pohon cempaka. Masya Allah. Itu wanginya luar biasa. Subhanallah. Masya Allah. Dan yang kedua, Kisah Maun punya adik Ki Hamim, Buya Hamim. Nah ini yang muncul nama besarnya bukan Kisah Maunnya, Buya Hamimnya. Syekh Muhammad Hamim itu. Buya Hamimnya. Kalau saya teringat begini, al-masyhur bi barokatil masyhur. Ya kan? Betul. Jadi ada istilah orang masyhur ini, orang manusia yang masyhur ini biasanya berkahnya karena kemasyhuran seorang wali. Jadi orang terkenal itu karena berkahnya orang yang tidak terkenal. Betul. Jadi memang Kisah Maun ini seperti tidak menghendaki ingin dikenal. Ingin dikenal orang. Ya, padahal Masya Allah secara keilmuan sudah disebut Al-Alim oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Alhamdulillah, bahkan ada syair-syairnya yang mungkin agak sedikit saya lupa menyebutkan. Ya. Itu Masya Allah. Cuma memang yang kebuka karomahnya Ki Hamim, Buya Hamim, adik kandung daripada Kisah Maun. Ya. Dan rata-rata semua anak Kisah Maun keturunannya semua jadi orang alim, jadi ulama. Masya Allah. Jadi orang alim, jadi ulama, Masya Allah. Masya Allah. Ya, bahkan salah satu amanat daripada Syekh Nawawi Tanara ketika peperangan terjadi waktu itu, Syekh Nawawi itu diajak untuk berjuang. Diajak untuk berjuang oleh beberapa ulama. Beliau hanya tersenyum saja sambil mengatakan, Kiai, kita harus sabilillah, jalan Allah untuk berperang. Kata Syekh Nawawi, ini mah bukan perang sabil, ini mah perang sambal. Iya, perang sambal disebutnya. Cuma mikirin perut katanya ini mah, Masya Allah. Padahal memang itu beliau salah satu ucapan yang tawadhu saja sebetulnya. Padahal memang berjuang, alhamdulillah. Betul. Cuma bahasanya perang sambal, bukan perang sabil, beliau bilang. Betul. Masya Allah. Nah, Kisah Maun punya putra, salah satu yang sangat terkenal adalah Ki Hamim. Nah, maaf sebentar, saya ulas ke belakang dulu. Kisah Maun ini punya orang tua namanya Ki Ta'syik. Syekh Ta'syik yang kuburannya di Kaduranggem sini. Oh, Kaduranggem. Ya, beliau juga punya masjid di Cikuya. Ada masjid di Cikuya dan makamnya di Kaduranggem. Jadi Ki Ta'syik ini menikah dengan Nyi Bayinah. Nyi Bayinah. Nyi Bayinah ini adalah salah satu keluarga yang sangat terpandang waktu itu, bukan hanya di Pandeglang tapi di Banten, guys. Betul. Di Banten, bahkan konon katanya
Kekayaannya. Dari mulianya beliau itu sampai apa tuh buat nyirinya itu apa namanya tuh? Ya, sepahnya itu. Ya buat daun tempat. sirihnya. Nah, buat tempatnya itu Buat nyimpen daun-daun dari sirihnya. emas. Dari emas. Bahkan betul. kursinya emas. Masya Allah. Kursinya emas. Ibu hajahnya. Ibu hajahnya Bayina. Ya itu dan sampai saat ini sampai beliau punya putra putrinya itu seperti orang Arab gitu. Masya Allah. Seperti orang Arab. Ya salah satunya Haji Ramzi yang sekarang dosen UI di Jakarta. Ya. Itu Masya Allah. Memang Arab banget memang. Arab banget ya. Para putra putrinya memang seperti orang Arab Masya Allah. Nah, Ki Ta'syik punya orang tua. Ya, punya orang tua itu namanya Syekh Rahmatullah. Syekh Rahmatullah. Syekh Rahmatullah. Nah, cuma bila mana ditanya keturunan, Ki Hamim, Buya Hamim itu kalau ditanya keturunan, kita ini dari mana Kiai? Ya. Beliau mengatakan kita mah orang Kuningan. Masya Allah. Tidak mau nyebutin Cirebon. Masya Allah. Jadi bilangnya kita mah Kuningan. Kuningan itu. Dan cukup nggak usah tahu ke atasnya. Masya Allah. Cukuplah tahu Syekh Rahmatullah saja. Masya Allah. Tawaduknya ya. Kesana jangan. Kenapa? Bisi sombong anak inco aing. Bisi sombong, bisi ngalaga anak inco aing. Akhirnya memang tidak mengenalkan siapa ke sana. Sekalipun akhirnya dibuka. Ada datang dari beberapa rombongan Cirebon yang datang mengambil daripada sana, daripada keturunan nasab. Terbuka akhirnya. Walaupun memang kami tidak bisa mengatakan kesohihan atau bukan, tapi memang mereka lah yang menyusun bahwa keluarga Buya ini dari ini dan kami juga insya Allah kami meyakini bahwa al ilmu bil jada bil jid. Ilmu itu dari kesungguhan bukan daripada karena keturunan. Dan memang kami tetap berikhtiar bagaimana caranya. Memang Kadumera ini kan dikenal dengan ilmu amalnya kayak. Namanya ilmu amal. Jadi langsung kita praktekkan. Ya walaupun memang tidak memiliki salah satu ciri khas ilmu yang dihususkan, tapi memang secara umum ya dengan kemampuan yang kami bisa, insya Allah kami akan mudakarahkan bersama para santri kami. Ya itu mungkin sekilas sejarah masa lalu yang lalu. Kemudian di era pasca kemerdekaan sampai dengan Orde Baru dan Orde Reformasi itu diteruskan oleh ayahanda beliau, pemirsa sekalian, Abuya Wase atau yang dikenal dengan Abuya Kadumera yang menjadi sahabat Mbah Dim Cidahu, Pandeglang. Nah, pertanyaan berikutnya, Abuya. Kemudian Abuya membuka pondok ini latar belakang atau terinspirasi dari sesuatu apa yang membuat pesantren kembali seperti di masa lalu Banten? Satu hal yang memang saya pegang erat, pernah satu hari Abuya Mbah Dim Cidahu, Mbah Dim Yati Cidahu pernah saat itu dalam keadaan sedang agak sedikit marah ya, marah entah mungkin ada persoalan apapun kita tidak paham karena memang ya kita tidak mau tahu kan seperti apa masalahnya. Betul. Tapi di ujung kemarahannya beliau mengatakan, tuh Kiwase, coba tengok balainya Kiwase. Itu keturunan Ki Hamim, keturunan daripada Ki Ahmad Busyro. Coba lihat balainya tembok apa panggung. Kalau tembok bakar. Suruh dibakar sama Suruh dibakar. Kenapa? Karena pasti kakek nenek moyangnya orang alim ini nggak bakar ridho katanya. Pesantrennya kalau nggak bakar ridho nih katanya kalau ditembok. Tapi beliau ngulas lagi Kiai. Kata beliau, tapi kalau memang tapi jangan katanya. Kenapa? Karena saya takut. Jangan dibakar. Karena saya nggak enak katanya sama leluhurnya. Sama takut kualat. Itu Buya Dimyati sering bercanda. Sering isyara dengan ayahanda beliau. Betul ya. Jadi Ki Hamim itu punya putra. Ya semuanya insya Allah jadi orang-orang alim. Alhamdulillah. Salah satunya yaitu Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim memiliki putra Syekh Ahmad Busyro. Kalau Syekh Ibrahim itu orangnya moderat. Jadi ke tamu, ke siapapun. Jadi biasa banyak bercanda. Nah, tapi ketika punya putra Syekh Ahmad Busyro, beliau ini Masya Allah anti rokok Kiai. Masya Allah, tidak merokok, tidak banyak bergaul. Masya Allah.
Jadi kalau istilah bahasa almarhum ini almarhum Buya, beliau itu sufiyun faqih. Masya Allah, sufiyun faqihun pemirsa. Masya Allah. Itu Syekh Busro. Syekh Ahmad Busro. Syekh Ahmad Busro. Ayahnya Syekh Ibrahim yang bergaul itu. Betul, itu bergaul. Jadi Abuya Mubarak ini nampaknya lebih kecondong ke Abuya Ibrahimnya. Masya Allah. Bukan ke Abuya Busronya. Betul. Makanya seringkali kita kalau bertamu ke alumni, bertamu ke jemaah, ke umat yang memang kenal sosok kepada sepak terjangnya Ki Ahmad Busro, seringkali kita sedikit malu gitu. Masya Allah. Ini bagaimana nih Ki Ahmad Busro kan nggak ngerokok katanya, anti rokok, tapi ini anak cucunya pada ngerokok semua nih. Cuma kita sering jawab Kiai. Kalau Ki Ahmad Busro, beliau nggak seneng rokok karena saat itu masih jarang rokok. Sekarang kan rokok banyak nih. Justru kami pun nggak seneng rokok, makanya kita bakarin semua rokoknya. Alasannya karena dibakar pemirsa, bukan dihisap tapi dibakar. Dihisap, kita bakar saja rokoknya. Masya Allah. Lanjut ke pesantren ini, latar belakang tadi. Nah, jadi tadi yang salah satu alasan kami kenapa mempertahankan pesantren yang masih kobong istilahnya balai rombeng ya. Memang salah satunya adalah kami ingin mengambil tabaruk daripada keluarga besar kita. Keluarga besar karena memang dulu itu kan Ki Ahmad Busro itu jangankan pakai batu saja rumah itu anti. Masya Allah. Ya, jadi ingin mempertahankan bagaimana caranya anak-anak santri ini bisa nyaman, bisa tenang ya. Kemudian memang ingin melihat kesan biar tidak hilang, mempertahankan tradisi biar tidak hilang. Betul. Ya. Walaupun mungkin dengan ilmu yang sangat sedikit, Masya Allah. Dengan pengalaman yang sangat minim, kami ingin mengambil berkah, ya tafaulan lah sama ulama-ulama dulu, sama kesepuhan, sama guru-guru kami, sama kiai-kiai kami. Mudah-mudahan ya dengan tempatnya saja seperti ini menjadikan turunnya keriduan dari mereka. Masya Allah, amin. Ya. Pemirsa, banyak para habaib dari Yaman yang datang berkunjung bersilaturahmi kepada ayahanda beliau, Abuya Wase atau Abuya Kadumerna, termasuk Habib Salim Asatiri, Habib-habib yang lain saya tidak bisa menyebut. Sampai hari ini diteruskan oleh putranya, juga banyak habaib yang datang, baik itu dalam rangka silaturahmi, baik dalam rangka diundang, baik PHBI, Maulid, Rojab, Haul dan lain-lain. Luar biasa bagi saya Kadumerna. Pemirsa Kabar Pesantren seluruh Indonesia, jika ada anak-anak dari pemirsa yang ingin belajar tradisi Banten, mengaji kitab-kitab ilmu nahu sorob tingkat dasar sampai ke tingkat menengah, sampai ke tingkat ula, dan ilmu-ilmu terapan lainnya, datanglah ke Raudhah Mubarak di Kadumerna, pesantren yang penuh keramat. Tentu saja para aulia, para wali-wali dari leluhur beliau mendoakan ini pesantren. Maka ayo datang anak-anaknya mondok di pesantren ini. Saya Miftah Fauji juga sangat bertawasul dan bertabaruk kepada ayahanda beliau dan leluhur-leluhurnya. Insya Allah Banten masih kuat. Kira-kira melihat fenomena pesantren hari ini di Indonesia, apa kira-kira harapan untuk pesantren hari ini? Ya, bagaimana caranya pesantren ini tetap dibudayakan, tetap masih ada, ya tidak hilang, tidak lekang dengan waktu. Walaupun kami memahami memang inna likulli halin ibadah, wa likulli zamanin muamalah. Ya, memang setiap tingkah ada ibadahnya, setiap zaman ada muamalahnya. Likullu alimin mizanun wa kullu zamanin hukmun. Setiap zaman ada hukumnya, tapi mudah-mudahan kita tidak kalah dengan zaman. Harapan kami adalah bagaimana kita, para kiai, para ulama semuanya istiqomah lah. Masya Allah. Udah ngurus pondok saja. Amin ya Allah. Ya, ngurus pondok saja. Jangan terlibat dunia lain lah, sudah ngurus pondok lain, saja. Takutnya jadi makhluk lain. Betul. Jadi berubah komunitas. Betul. Ya, berubah menjadi punya kepentingan yang lain-lain, yang pada akhirnya terikat dalam satu kungkungan yang membatasi dakwah, membatasi ruang gerak ulama, ya kan? Jadi ada istilah macan itu ditakutin bila mana di tengah hutan. Di tengah hutan. Tapi ketika macan itu berada di dalam satu penjara, satu tempat, kebun binatang, jadi bahan tontonan orang. Masya Allah. Itu istiqomah lah. Masya Allah. Dalam sekali pemirsa sekalian, pesan yang disampaikan Abuya Mubarak di Abuya Wasi. Jadilah kiai dan tetap menjadi kiai. Jadilah santri, tetaplah menjadi santri. Jadilah ustadz, tetap menjadi ustadz. Biarkan profesi lain diambil oleh orang lain. Masih banyak hamba-hamba Allah yang mau berjuang
bukan dalam porsi pesantren. Kiai diberi amanah yang lebih hebat oleh Allah, lebih mulia untuk ngurus pesantren. Jangan berpindah kolam. Kalau Anda berpindah kolam, Anda akan menjadi makhluk gaib, kata beliau. Ayo, pemirsa sekalian, siapa yang mau ziarah ke makam keramat Syekh Muhammad Hamim leluhurnya dari tempat pesantren yang sangat dekat, Anda sekaligus ziarah sekaligus silaturahmi ke pesantren Raudhatul Mubarak. Dan siang ini saya memperoleh surprise yang luar biasa, diberikan benda berharga dalam pengertian sejarahnya yang memberikannya, bukan soal goloknya. Tapi ini adalah buatan Banten asli, dan di sebelah kanannya milik beliau. Ini miliknya leluhur Banten, leluhur Demak. Leluhur Demak. Ya. Mbah apa namanya yang punyanya? Syekh Ketip. Ketip. Syekh Ketip. Saya siang ini diberi ini oleh beliau, pemirsa. Dan ini berkah buat saya untuk apa? Untuk kepentingan di rumah nanti di Tasik, dan ini harus disimpan di Tasik. Demikian pemirsa kabar pesantren, saya bersama Abuya Mubarak yang tampil apa adanya sebagaimana leluhurnya Syekh Ibrahim, sebagaimana leluhurnya. Saya percaya betul bahwa ilmunya akan berkah karena leluhurnya ikut mendoakan beliau. Demikian pemirsa, dan Allah wa yakum ajmain. Al-Fakir Miftah Fauji melaporkan dari Raudhah Mubarak, Kadumerna,